رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع الوجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Ustadz Nafi yang insya Allah Ustadz akan menceritakan kisah-kisah sahabat yang luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa, maka tentu kisahnya juga pasti seru-seru semua. Bagi adik-adik yang belum dengar kisah-kisah sebelumnya, yuk langsung saja didengarkan semua kisahnya. Pasti seru dan menarik. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan bercerita kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling terakhir. Ya. Jadi ini merupakan sahabat Rasulullah SAW yang paling terakhir. Beliau bernama Abu Qilabah. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak bersama. Di tengah gurun pasir yang sangat panas, ada seorang musafir yang sedang menunggangi untanya. Dan ternyata musafir ini sudah mulai kehabisan bekal. Makanannya tinggal sedikit, airnya tinggal sedikit. Maka akhirnya musafir ini mencoba melihat ke sana kemari, melihat barangkali ada orang yang bisa membantunya. Maka dia berjalan dan berdoa, ya Allah, semoga Engkau temukan aku dengan orang yang punya makanan atau minuman. Karena kalau tidak, dia bisa mati kelaparan dan kehausan di tengah gurun pasir yang sangat panas. Maka ketika ia berjalan, ia melihat dari kejauhan ada tenda. Dia senang, dia berlari. Ya, jadi untanya ditinggalkan karena unta kan jalannya lambat ya. Nah, dia turun dari unta, dia berlari menuju tenda. Tapi pas sudah sampai di dekat tenda, dia heran. Kenapa? Karena tendanya kok sepi, seperti tidak ada kehidupan. Maka akhirnya dia percaya diri. Ya. Ketika dia masuk ke dalam tenda, apa yang terjadi? Ada seorang kakek yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan matanya buta, tidak bisa melihat. Subhanallah. Bisa adik-adik bayangkan, kakek tua tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan matanya tidak bisa melihat. Ya, maka musafir ini, ya, pemuda ini, orang yang tadi itu menyangka ini sudah meninggal, ya, sudah mati kakek ini. Tapi ternyata kakek itu bersuara. Ya, kakek itu bersuara, ya. Siapa itu? Maka dia kaget, ya. Kirain sudah meninggal, sudah mati, ternyata masih hidup. Ia katakan, saya seorang musafir, saya sedang mencari makanan. Maka kata kakek ini, ya, wahai musafir, sungguh jika engkau mencari makanan, ini adalah tempat yang salah. Kenapa? Karena aku sendiri belum makan selama 3 hari kurang lebih. Subhanallah. Jadi kakek ini belum makan 3 hari. Ya, maka musafir akhirnya yang tadinya dia bersemangat, akhirnya dia lemas lagi. Ya, maka si kakek ini meminta tolong. Wahai musafir, aku tinggal di sini bersama anakku. Anakku yang selalu memberikan aku makan. Namun sudah 3 hari ini anakku belum kembali. Ya, tak kunjung pulang ke tenda ini. Maka engkau tolong cari. Kalau engkau menemukan anak di sekitar tenda ini, itu pasti anakku. Karena yang tinggal di tengah gurun pasir ini hanya aku dan anakku. Maka akhirnya musafir ini pun mencari anak tersebut. Ya, dia cari ke kanan, dia cari ke kiri, ya, terus dia cari muter sampai ya sudah menjelang maghrib, gelap, tak kunjung ditemukan anaknya. Namun dari kejauhan dia lihat ada segerombolan serigala. Ya. Dan ketika didekati ternyata serigala tersebut sedang memakan seorang manusia, seorang anak, dan pasti anak tersebut adalah anak dari kakek itu. Maka dia kembali ke tenda dengan bingung, dengan keadaan yang sangat bingung. Kenapa? Bagaimana dia mengatakannya? Kakek ini
nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa melihat. Kalau dikasih tahu anaknya mati, anaknya meninggal dunia, apa jadinya? Ya, maka dengan keteguhannya, ya, dia menyampaikan, wahai kakek, anakmu ternyata sudah mati, sudah meninggal, dimakan oleh serigala. Namun ada kejadian yang sangat menakjubkan. Apa adik-adik semua? Kakek ini, bapaknya ini bukannya nangis bersedih, malah senyum. Nah, kok senyum? Anaknya meninggal kok senyum? Apa kata kakek ini? Wahai musafir, wahai pemuda, aku sangat gembira dengan kematian anakku. Kenapa? Karena anakku sudah menunggu di surga nanti. Lah, kok bisa bapaknya, bisa kakek ini memastikan anaknya masuk surga? Bagaimana? Karena anaknya selalu membantu orang tuanya. Anaknya yang memberikan makan orang tuanya. Pasti anak yang selalu membantu orang tuanya dijamin insya Allah bakal masuk surga. Maka akhirnya pemuda ini pun ya berlari ke sana kemari bingung. Kenapa? Karena siapa yang akan menguburkan anak ini? Dan tak lama kemudian ternyata kakek ini pun meninggal dunia. Dan dari kejauhan ada pasukan seperti dari kerajaan yang kemudian pasukan ini menghampiri dan menanyakan, ada apa wahai musafir pemuda? Ada kakek yang meninggal dunia. Ketika masuk, maka prajurit ini menciumi kakek tersebut. Dan ternyata kata prajurit, kenapa engkau menciumi? Ya, kata musafir ini, kata prajurit, ini adalah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Ya, subhanallah. Maka adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana kesabaran Abu Kilabah dalam menghadapi ujian dan bagaimana baktinya anak Abu Kilabah, ya, yang subhanallah karena sering membantu dan selalu membantu Abu Kilabah, ya insya Allah pasti dijamin masuk ke dalam surga. Semoga Ustadz dan adik-adik semua bisa meniru, mencontoh bagaimana anaknya Abu Kilabah selalu berbakti dan juga Abu Kilabah yang selalu bersabar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk selalu bersabar dan juga menguatkan kita untuk selalu membantu orang tua kita. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان الخير لنا ما هو ومسار النفس إلى التقوى أهلا يا شهر القرآن ولأنت ربيع